Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Fitroh, di pertemuan kedua mata kuliah Matematika Dasar ya. Ini saya izin share screen dulu ya. Ya, bentar. Hmm, sudah tampil? Sudah tampil atau belum? Sudah, Bu. Oke, sebelum ke topik berikutnya, saya ingin mereview materi sedikit. Eh, karena kan kemarin saya nggak ngasih tugas ya. Saya pengen ngecek apakah ketika tidak diberikan tugas, kalian belajar atau tidak. Gitu. Oke, definisi matriks. Ada yang bisa menjelaskan definisi matriks apa? Kemarin kita belajar matriks kan ya. Secara garis besarnya, matriks itu apa? Ada yang bisa menjawab? Atau mau ditunjuk? Ya, oke. Cahya. Silahkan Cahya. Untuk matrik adalah himpunan elemen atau bilangan real atau kompleks yang tersusun teratur dalam baris atau kolom. Kalau contohnya adalah Excel, itu Bu. Oke, intinya matriks itu kan eh, himpunan atau kumpulan bilangan real yang tersusun dari baris dan kolom. Jadi di sini penekanannya kalian harus bisa membedakan mana yang dalam satu baris dan mana yang dalam satu kolom. Kemudian macam-macam matriks, ada yang masih ingat macam-macamnya apa saja kemarin? Coba Ella. Ada tiga matriks: bujur sangkar, Hmm, vertikal, sama horizontal. oke, betul. Selain itu ada lagi tidak? Siapa? Dainty? Eh, jadi matriks itu kalau berdasarkan jenis dan kolomnya itu ada matriks vertikal, matriks bujur sangkar, sama matriks horizontal. Kalau Mm-mm. berdasarkan jenisnya untuk bujur sangkar itu jenisnya ada matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, sama matriks nol. Oke, betul. Lebih lengkap jawabannya Danti ya. Jadi macam-macam matriks, ada matriks vertikal, horizontal, segitiga bawah, bujur sangkar, segitiga atas, diagonal, skalar, dan matriks identitas. Nah, di sini untuk operasi matriks, ada operasi penjumlahan, pengurangan, sorry, syaratnya ada yang tahu penjumlahan atau pengurangan syaratnya apa? Audi, Ordonya, ordonya harus sama Ibu. apanya yang sama? Ordo. Ordo, ukuran baris dan kolomnya harus sama ya. Ukuran matriksnya harus sama. Kemudian ada operasi perkalian matriks dengan suatu scalar dan perkalian dua buah matriks. Nah, untuk perkalian dua buah matriks ada syaratnya nggak, Nastiti? Iya, Apa syaratnya? syaratnya eh, yang sifat-sifat tertutup asosiatif gitu ya, Bu. Itu sifat. Sifat beda dengan syarat. Syarat itu eh, dua buah matriks bisa dikalikan kalau baris dan kolomnya seperti apa, Nastiti? Sama. Suaranya bisa diperbesar, Nastiti? Ya, halo. Coba, oke. Diulangi lagi. Eh, jumlah maksimal.
Nggak kedengeran Nas Titi. Ke ini, ke mute. Yang lain kedengeran suara Nas Titi nggak? Nggak kedengeran, Bu. Nggak ya? Nas Titi pakai headset atau gimana? Pakai headphone atau biasanya kalau atau sinyalnya lagi nggak bagus. Coba di unmute lagi. Halo Ibu. Nah, jelas. Oh ya. Sepertinya efek Eh, headsetnya. Hmm. Syaratnya apa? Syaratnya apabila mempunyai ordo yang sama dan elemen yang letaknya besarnya sama. Kurang tepat. Ada yang bisa Oh ya, memperbaiki? itu apabila banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Oke, betul ya. Jadi matriks yang pertama itu kan dia punya kolom. Besarnya kolom matriks yang pertama harus sama dengan besarnya baris pada matriks yang kedua. Gitu. Jadi kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Kalau tidak sama, maka dua buah matriks itu tidak bisa kita kalikan. Kemudian yang terakhir ada transpose matriks. Coba Nastiti, didefinisikan transpose itu apa? Halo Nastiti, ada yang bisa bantu jawab? Transpose adalah, jangan lupa di unmute ya kalau kalau menjawab. Kalau Tukaran untuk kolom dan transpose, baris. Ada dua. Siapa dulu nih? Ella deh, Ella. Ayo. Silakan Ella. Pertukaran kolom menjadi baris. Nah, oke sip. Jadi baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, coba sekarang saya cek pemahaman ya. Tadi kan berdasarkan definisi dan atur syarat-syaratnya ya. Di sini kalau misalkan ada matriks A, B, C seperti ini. A-nya A, B, C sama-sama ukuran. Coba kalau barisnya ada berapa ini berarti? Cahya, Cahya. Ada berapa baris dan ada berapa kolom? ada 2 baris sama 2 kolom, Bu. Oke, betul. Jadi karena sama-sama punya dua baris dan dua kolom, maka kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan, itu tidak jadi masalah ya, bisa kita dapatkan hasilnya. Jadi misalkan di sini ada matriks A, ukuran isinya adalah 4, 1, 2, min 2, dikurangi B transpose 1, 3, 2, 5, ditambah 2 kalinya C. Ada yang bisa dapat hasilnya berapa? Coba dihitung. Sambil dicoret-coret ya di bukunya ya. Biar nggak barengan bisa angkat tangan ya. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Ella, Ella kemana Ella? Videonya dinyala, kameranya Eh, dinyalakan. izin Bu, nyari buku sebentar. Oh, baik, baik. Ada yang bisa?
Ayo, jangan malu-malu. Ada yang bisa menjawab? Izin Ya, ya Bu, nyoba mudah-mudahan bismillah. oke. Jawabannya 28 min 7 13. Bacanya dari ke kanan ya? Ke kanan terus ke Oh, bawah ya? dari kiri ke kanan ya Bu. Dari Mm-mm. kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. 2 8 min Oke. 7 13. Ini ya, jawabannya yang benar harusnya 37 min 7 3. Nggak oke lah. Ini kita bahas langsung. Jadi di sini 4 1 2 min 2 tetap kita tulis ya. 4 1 2 min 2. Kemudian dikurangi sama B transpose. Ini, oh iya, kemarin sudah saya jelaskan nggak ya? Kalau ada tanda petik, itu artinya ditranspos. Mungkin Ella kurang ditranspos kayaknya ya. Jadi baris kita tukar dengan kolom. 1 dan 3 ini, itu kan dalam satu baris. Kita rubah jadi satu kolom. Jadi bentuknya 1 2 3 5. Kemudian ditambah dengan 2C. Berarti suatu skalar dikalikan dengan suatu matriks. Artinya setiap elemen yang ada di matriks C ini dikali dengan 2. Jadi 0 dikali 2 0. 2 dikali 4 8. Min 3 dikali 2 min 6. 2 kali 5 10. Sehingga untuk mengisi baris satu kolom ke satu, ini didapatkan dengan cara 4 dikurangi 1 dikurangi 0. Sorry, 4 dikurangi 1 ditambah 0, jadinya 3. Untuk bilangan yang ada di baris ke satu kolom kedua, berarti 1 dikurangi 2 ditambah 8. Berarti 1 dikurangi 2 kan min 1. Ditambah 8 hasilnya 7. Nah, untuk baris 2 kolom ke satu berarti 2 dikurangi 3 dikurangi 6. Berarti 2 dikurangi berapa? 9 hasilnya min 7. Dan selanjutnya baris kedua kolom kedua itu min 2 dikurangi 5 ditambah 10. Berarti min 7 ditambah 10 hasilnya positif 3. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Kita lanjut ya. Latihan berikutnya. Ada tiga matriks lagi, A, B, C. Yang ditanyakan adalah perkalian dari dua buah matriks A dikali B. Coba, siapa yang bisa? Berarti kita harus lihat syaratnya terlebih dahulu ya. Syarat dua buah matriks bisa dikalikan itu kalau kolom matriks pertama, jumlah kolomnya matriks pertama itu sama dengan jumlah barisnya matriks kedua. Jumlah kolom matriks pertama, ini kan ada 2. Jumlah baris jumlah baris matriks kedua juga ada 2. Berarti A dikali B ini bisa kita kalikan. Cara mengalikannya, saya ingatkan lagi ya. Berarti ini baris dikalikan kolom seperti ini. Coba silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang sudah, silahkan mengutarakan jawabannya.
Ini tinggal. Ada yang sudah? Elis, sudah belum Elis? Ya, mau coba Ibu. Boleh. Ke kanan ya Bu ya bacanya. Ini dulu, berapa banyak baris dan berapa banyak kolomnya? Yang A 3 kali 2, yang B 2 kali 2. Berarti hasil perkaliannya matriksnya ukurannya berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Oke, berarti ada 6 ya. 6 elemen yang harus terisi. Berapa jawabannya, Iya. Elis? Min 4, 9, 11, 29, 1, 0. Coba kita cek. Hmm, ada yang salah, Oh ya, Elis. yang min 9-nya. Mm-mm. Jadi ini kan eh, baris satu, kolom satu, berarti didapatkan dengan mengalihkan baris matriks A dikali dengan kolom satu matriks B. Berarti 2 dikali satu kan 2. Ditambah min 3 dikali 2. Min 6, 2 dikurangi 6, hasilnya min 4. Begitu juga dengan baris satu kolom 2. Berarti 2 dikali 3 hasilnya kan 6. Min 3 dikali 5 kan min 15. Min 15 ditambah 6 hasilnya min 9. Kemudian baris kedua kolom ke satu. Berarti 3, 4, 1, 2 ini kita kalikan. 3 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan 2. Berarti 3 ditambah 8. Hasilnya 11. Kemudian baris 2 kolom 2. Berarti 3 dikali 3, 9 ditambah 4 kali 5, 20. 20 tambah 9 hasilnya 29. Baris terakhir berarti baris 3 dikalikan dengan kolom 1. 1 dikali 1 hasilnya 1 ditambah 0 dikali 2 hasilnya 0. Berarti sama dengan 1. 1 baris 3 dikali kolom 2. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3. 0 dikali 5 hasilnya 0. Berarti jawabannya 3. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Saya lanjut. Nah, kalau si A kali B tadi ditranspos, hasilnya apa? Siapa yang bisa? A kali B terus diaksen, itu berarti kan ditranspos. Hasilnya apa? Min 4, 11, 1, min 9, 29, 3. Ke kanan ya berarti ya. Nah, seperti ini. Sekarang kalau hasil transposnya, kita kalikan dengan C. Hasilnya berapa? Kita kalikan dengan matriks C ini. Enggak bisa Ibu, karena kan beda baris kolomnya juga beda itu Bu. Nah, tip ini contohnya perkalian dua buah matriks yang tidak bisa dikalikan ya. Karena AB transpos ukurannya kan baris 2 kolomnya 3. Jadi kolom matriks yang pertama itu kan 3.
dikali dengan matriks C. Barisnya matriks C ini kan ada 2. Jadi karena kolom matriks AB transpos tidak sama dengan baris matriks C, maka ini tidak bisa dikalikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Jelas ya. Yes. Selanjutnya kita hari ini ke materi baru ya, tentang determinan. Nanti kita akan membahas cara menghitung determinan dari suatu matriks. Itu ada 2 cara. Bisa dengan menggunakan aturan Sarus, bisa dengan menggunakan ekspansi Laplace. Nah, dengan ekspansi Laplace ini kalian akan mengenal istilah minor dan kofaktor. Kemudian nanti akan dibahas juga sifat-sifat determinan. Seperti itu. Sebelumnya sudah belajar belum? Kan modulnya sudah saya share ya. Sudah dibaca belum? Saya harap dipelajari ya, biar lebih cepat nyambungnya, ngertinya. Jadi tinggal memantapkan pemahaman saja. Oke, saya lanjut ini ke metode yang pertama, cara menghitung determinan dengan menggunakan aturan Sarus. Ukuran ini kita batasi ya pembahasannya, cuman matriks ukuran 2 kali 2 dan matriks ukuran 3 kali 3. Nah, kalau menghitung determinan, ini saya kasih apa ya simbol. A ini matriks, terus ada garis lurus diapit oleh 2 garis lurus ini. Ini bacanya adalah determinan A. Jadi cara menghitung determinan itu misalkan ukuran 2 kali 2 isinya adalah A11. Ini menyatakan elemen matriks A baris 1 kolom 1. A12 berarti baris 1 kolom 2. A21 baris 2 kolom 1. A22 baris 2 kolom 2. Cara menghitung determinan tinggal kita kalikan silang. Ini A11 dikali A22 terus sama A21 kita kalikan A12 terus kita cari selisihnya. Itu kalau yang ukuran 2 kali 2. Nah, kalau matriks ukuran 3 kali 3, jadi ini kita tambahkan 2 buah kolom. Jadi kolom yang pertama ini kan isinya A11, A21, A31. Kita tambahkan di sampingnya kolom ketiga. Dan kolom kedua juga kita tambahkan di sampingnya kolom ke berapa ini berarti? Keempat. Berarti di kolom kelima ini. Setelah kita susun, kita kalikan. Sama seperti tadi arahnya ya. Dari kiri atas ke kanan bawah, itu kita kalikan, kita jumlahkan. Kemudian kita kalikan lagi dengan yang ada di kiri bawah sampai ke kanan atas. Nah, yang dari kiri atas ke kanan bawah itu kita tambah. Yang dari kiri bawah ke kanan atas kita kurangi. Jadi caranya hasilnya determinan matriks 3 kali 3 dengan menggunakan aturan Sarus A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 terus dikurangi, kan ini arahnya sudah berbeda ya, dikurangi dengan A31 dikali A22 dikali A13 A32 dikali A23 kali A11 dikurangi lagi sama A33 dikali A21 dikali A12. 所以很理解，对，跟着监督也只能是 Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut ke sifat-sifatnya ya. Jadi sifat determinan yang pertama, itu kalau kita menghitung determinan dari suatu matriks A, nilainya sama persis ketika kita menghitung determinan dari A transposnya. Jadi aksen di sini artinya transpos ya. Contohnya, matriks A isinya adalah 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5. Ini kan ukurannya 3 kali 3. Berarti kita tambahkan 2 kolom di sampingnya. Jadi kolom 1 sama kolom kedua kita tambahkan di samping kolom ketiga. Kemudian kita kalikan tadi ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 1 kali 1 kali 5 hasilnya 5.
2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. 3 kali 1 kali 4 hasilnya 12. Terus kita kurangi dengan yang kalau kita kalikan dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi 1 kali 1 kali 3 hasilnya 3. Ini ada minnya. Terus 4 kali 1 kali 1 hasilnya 4. Terus dikasih min juga. Terus 5 kali 1 kali 2, 10. Dikali min, jadinya min 10. Baru kita tambahkan. Hasilnya 5, 2, 5 tambah 2, 7. Tambah 12, 19. 19 kurangi berapa? 3, 4, 10, 17. Berarti hasilnya positif 2. Nah, hasilnya bakal sama dengan kalau kita menghitung A transpose. Transpose tadi itu kan baris dirubah jadi kolom. Jadi 1, 2, 3 ini kan ada dalam satu baris. Kita ubah jadi satu kolom. Kemudian karena ini ukurannya 3 kali 3, maka kita harus menambahkan dua kolom. Maksud saya kolom ke-1 sama kolom kedua kita taruh di sampingnya kolom ketiga. Jadi nanti kita kalikan 1 kali 1 kali 5, 1 kali 4 kali 3, 1 kali 2 kali 1, kita kurangi dengan 3 kali 1 kali 1, dikurangi 1 kali 4 kali 1, dikurangi 5 kali 2 kali 1. Nah, nanti dapat hasilnya sama persis. Ini menunjukkan bahwa determinan matriks A itu nilainya sama dengan determinan matriks A transpose. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Sifat yang kedua, kalau misalkan kita merubah baris, bukan merubah ya, menukar baris atau kolom dengan baris atau kolom yang lain. Contohnya di sini baris kedua yang isinya 1, 1, 1 ini saya tukar dengan baris ke-1. Jadi baris 1, 2, 3 ini saya taruh di baris kedua. Baris kedua ini saya taruh di baris ke-1. Maka determinannya itu berlainan tanda. Angkanya sama, cuman berlainan tanda. Tadi kita kan sudah hitung ya, matriks yang 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5. Tadi sudah dapat hasilnya determinannya 2. Ketika kita tukar, maka tandanya berubah jadi min. Jadi kalau ada pertukaran baris atau pertukaran kolom, hasilnya menjadi berlainan tanda. Misalkan ini tadi positif 2, hasilnya jadi negatif 2. Seperti itu. Ada pertanyaan yang untuk sifat 2? Lanjut ya. Untuk sifat yang ketiga, nilai determinannya sama dengan 0 jika terdapat dua baris atau kolom sama atau sebanding. Jadi kalau ini kita lihat di contohnya, baris kedua dan baris ketiga ini kan kelipatannya ya. Jadi baris ketiga ini 2 kali lipatnya baris kedua. Kalau ada baris yang saling berkelipatan, maka determinannya bisa dipastikan hasilnya 0. Jadi dengan menggunakan sifat-sifat ini, kita dipermudah untuk tidak perlu menghitungnya. Jadi kalau kita mencermati, kita sudah menghitung tadi ya, matriksnya kalau bentuknya seperti ini, terus kita disuruh menghitung matriks lain dengan baris yang ditukar, berarti nanti determinannya tinggal dikali min, gitu aja. Kalau misalkan nemu matriks, ternyata baris ke-1 kelipatan dari baris kedua, maka tidak perlu dihitung dengan menggunakan sifat 3 ini, kita bisa pastikan hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Bu, bisa diulang nggak Bu yang kalau misalkan apa kalau 1, 1, 1, 2, 2, 2 itu kelipatan maksudnya gimana tadi ya Bu? Saya kurang paham. Mm-mm. Jadi baris ketiga ini kan isinya 2, 2, 2. 2, 2, 2 ini kan 2 kali lipatnya 1, 1, 1. Jadi baris ketiga itu 2 kali lipatnya baris kedua. Jadi kalau ada yang berkelipatan, maka determinannya itu sama dengan 0. Saya coba kasih contoh satu lagi ya. Misalkan, du, jangan 2 deh, 3, 3, 3. Terus ininya 1, 2, 3. Terus baris ketiga misalkan
Apa 6, 6, 6, misalkan seperti itu. Nah, baris ke satu itu kan isinya 3, 3, 3. Baris ketiga isinya kan 6. Artinya baris ketiga ini kan 2 kali lipatnya baris ke satu. Maka determinannya ini sama dengan 0. Gitu. Contoh lagi ya, misal 1, 2, 3. Terus misalkan berapa? 3, 6, 9. Terus ini sembarang wis ini 0, 2, 4 misalkan. Nah, baris ke satu, baris kedua ini kan 3 kali lipatnya baris ke satu. 3 itu kan 1 kali 3, 6 itu kan 2 kali 3, 9 itu kan 3 kali 3. Jadi karena dia kelipatannya, maka determinannya itu sama dengan 0. Oke? Bisa dipahami? Saya lanjut ya. Sifat berikutnya, nilai determinan menjadi K kali nilai determinan semula jika elemen suatu baris atau kolom digandakan dengan skalar K. Jadi, misalkan ini, hmm, sebentar. Ini kan diketahui di matriks sebelumnya kan baris ke satu isinya 1, 2, 3. Misalkan kita mau mencari matriks lain, di mana baris keduanya sama persis. Baris ketiganya juga sama persis. Cuman baris ke satu ini adalah 2 kali lipatnya baris ke satu di matriks sebelumnya. Nah, kalau menemukan matriks yang seperti ini, maka determinannya adalah 2 kali dari matriks sebelumnya. Karena tadi ini pengalinya 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 determinannya adalah 4. Contoh satu lagi ya, misal dengan matriks yang sama nih diketahui ini. Terus kita disuruh menghitung matriks yang isinya misalkan 1, 2, 3. Terus ini adalah 3, 3, 3. Terus ininya tetap 1, 4, 5. Berarti ini determinannya adalah berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? 6 ya, Bu. 6 dari mana? 3 kali 2. 3 kali 2. Karena ya, Kelipatan dari baris kedua ini ya. Jadi hasilnya adalah 6. Paham ya? Kalau yang eh, sifat sebelumnya itu dalam matriks yang sama, kalau ada kelipatan, berarti determinannya 0. Jangan sampai ketuker ya. Tapi kalau ini, kita bandingkannya dengan matriks sebelumnya. Matriks sebelumnya itu sudah diketahui determinannya. Ternyata ada baris atau kolom yang kelipatan dari matriks sebelumnya. Berarti determinannya adalah sebesar kelipatan itu dikalikan dengan determinan dari matriks sebelumnya. Jadi karena ini kelipatan 3, maka 3 dikali 2, hasilnya 6. Jelas? Jelas, Bu. Selanjutnya yang nomor 5, sifat kelima, nilai determinan yang elemen baris atau kolomnya jumlahan 2 suku, maka determinannya dapat ditulis sebagai jumlahan 2 determinan. Contohnya ini, ada matriks diketahui tadi ya, isinya matriks 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5, determinannya 2. Nah, di sini 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5 ini bisa kita uraikan menjadi bentuk penjumlahan 2 buah matriks. Di mana matriks yang pertama, ini baris yang pertama isinya 1, 1, 1. Baris yang kedua, berarti biar hasilnya 1, 2, 3. Baris yang kedua. Baris ke satu, matriks yang kedua, isinya harus 0, 1, 2. Karena 1 tambah 0 kan harusnya 1. 1 tambah 1 harus 2, dan 1 tambah 2 harus 3. Kemudian untuk baris yang kedua, kita buat
Sebentar. Oke. Baris yang kedua ini kita buat sama persis. Baris yang ketiga ini kita buat juga sama persis. Nah, karena di matriks pertama ini baris satu dan baris keduanya itu sama persis, maka otomatis determinannya sama dengan 0. Berarti determinan yang 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 5 tanpa menggunakan aturan Sorus, sebenarnya kita sudah bisa dapatkan bahwa hasil determinannya itu sama dengan 2. Karena sebelumnya tadi ini kan 2. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Seperti itu. Kalau misalkan kita cek dengan menggunakan aturan Sorus, kita juga bisa mendapatkan nilainya sebesar 2. Oke. Jadi ini ceritanya baris kedua sama baris ketiganya ini persis. Kita cuman eh, merubah baris ke satu sedemikian hingga kalau kita jumlahkan sama persis dengan matriks yang sudah diketahui nilai determinannya. Gitu. Maka determinannya itu bisa kita tuliskan sebagai jumlahan dari dua determinan matriks. Bisa dipahami? Ini contohnya baris kedua sama baris ketiga kita samakan ya. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Untuk penguraian baris pertamanya itu bebas ya, Bu. Yang penting jumlahnya sama. Mm-mm, mm-mm. Sama ini, kalau di sini sih tadi idenya adalah biar kita bisa pakai sifat yang keberapa tadi? Kedua ya. Kalau misalkan ada baris yang kelipatan atau sama persis dengan baris yang lain, maka determinannya 0. Jadi ini juga bisa kita uraikan. Satu lagi ya contoh ya, dengan soal yang sama, ini sebenarnya juga bisa kita uraikan misalkan ini 145. Terus ini hmm, ini juga 145 misal ya. Yang atas juga 145, terus ini 111 gitu misal. Misal kita cuma merubah di baris ke satu ya. Jadi ini 111, ini 145. Berarti di matriks yang kedua ini isinya berapa? 1 ditambah 0 biar hasilnya sama dengan 1. 4 harus ditambah berapa yang hasilnya 2? Berarti harus Min ditambah dia. min 2. 3, ya, ya. 3 itu sama dengan 5 ditambah berapa? Min 2 juga Min kan ya? dia. Nah, ini karena ini ada yang sama, berarti kan otomatis determinan matriks ini adalah 0. Nah, matriks ini bisa kita pastikan hasil determinannya itu sama dengan 2. Gitu. Jadi tanpa menghitung, tanpa menggunakan sorus yang tadi kita kalikan, misalkan ini kita tambahkan ya, ini ada 0, 1, 1. Terus kita tambahkan lagi min 2, 1, 4. Gitu. Misalkan kita coba pakai sorus ya. 0 kali 1 kali 5 kan hasilnya 0. Min 2 dikali 1 dikali 1 kan hasilnya min 2. Min 2 dikali 1 dikali 4 kan hasilnya min 8. Gitu ya. Terus ini dikurangi sama 1 kali 1 kali min 2. Berarti ini min 2. Ditambah lagi ini 4 kali 1 kali 0. 0 ya. Ditambah 0. Terus 5 kali 1 kali min 2. Berarti min 10. Nah, ini kan min 2 sama min 8 kan hasilnya min 10. Min 10 dikurangi min 10 sama min 2. Berarti min 12. Nah, ini ada min 10. Min sama min kan jadinya plus. Berarti min 10 ditambah 12. Hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi terbukti bahwa hasilnya sama. Jadi kayak kita kalau menggunakan sifat ini bisa lebih menghemat waktu gitu dalam menghitung determinan matriksnya.
Gitu. Ini tadi pembuktian aja kalau hasilnya itu sama persis, yaitu besarnya sama-sama 2. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Sifat yang keenam, nilai determinan tidak akan berubah jika elemen baris atau kolom setelah digandakan dengan skalar K ditambahkan pada elemen yang bersesuaian suatu kolom atau barisnya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi ini misalkan ada matriks tadi 1 2 3 1 1. Oh, sorry. Ini matriksnya sudah berbeda ya. Ada 1 2 3 1 1 1 2 2 2. Nah, ini kan sebenarnya kalau menggunakan sifat yang kedua, ini kan baris kedua kan kelipatan dari baris ketiga. Kalau dia kelipatan dengan menggunakan sifat 2, itu kan kita bisa pastikan hasilnya langsung 0. Nah, di sini itu kita coba dengan menggunakan sifat 6, ini menyatakan soal yang sama dengan ini ya. Nilai determinan tidak akan berubah jika elemen baris atau kolom setelah digandakan dengan skalar K ditambahkan pada elemen yang bersesuaian suatu baris atau kolomnya. Jadi gini, hmm, ini si baris B3 itu artinya baris ketiga. Baris ketiga. Sedangkan B1 berarti baris ke-1. Notasi ini namanya notasi operasi baris elementer. Jadi kita menambahkan B3 baris ketiga dengan, oh kok menambahkan, mengurangkan karena tadinya min ya. Min 2 kalinya baris ke-1. Jadi baris ketiga kan isinya ini 2 2 2 ya. Ini 2 2 2. Kita coba isi satu-satu ya. Jadi baris ketiganya kan 2 dikurangi dengan 2 kali baris ke-1. Baris ke-1-nya adalah 1. Berarti 2 kurangi 2 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Terus yang kolom kedua ini kan isinya 2. Baris B3 dikurangi 2B1. Berarti baris ketiganya 2 dikurangi 2 kali baris ke-1. Berarti 2 dikurangi 4. Hasilnya min 2. Makanya di sini min 2. Terus yang terakhir berarti baris ketiganya kan 2. Berarti 2 dikurangi 2 kalinya B1. B1-nya adalah 3. Jadi 2 kali 3. Berarti 2 dikurangi 6 hasilnya adalah min 4. Jadi makanya di sini hasilnya adalah min 4. Gitu. Nah, di sini itu mau bilang kalau misalkan ada suatu baris yang ternyata dia itu adalah operasi baris elementer, maka nilai determinannya tidak akan berubah gitu. Jadi matriks ini kan tadi kita sudah hitung ya, di sifat yang kedua kan hasilnya 0. Ketika kita menemukan matriks baru yang isinya seperti ini, ternyata baris ketiga ini adalah operasi baris elementer dari B3 dikurangi 2B1, maka determinannya sama persis dengan yang ini tadi. Hasilnya adalah 0. Gitu. Jelas tidak? Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi sifat yang keenam ini intinya menyatakan kalau kita menemukan suatu baris, jadi ini baris 1 sama 3-nya, baris 1 sama 2 ini persis. Cuman baris ketiga ini berbeda dengan baris ketiga yang ini. Tapi kalau kita susun operasi baris elementernya, misalkan ini kita dapatkan ternyata B3, baris ketiga itu didapatkan dengan cara mengurangi baris ketiga dengan 2 kalinya baris ke-1. Nah, hasilnya itu sama persis determinannya dengan matriks yang
sebelumnya ini. Jadi ini tadi kan kalau kita hitung dengan menggunakan sifat 2, determinannya kan 0. Nah, terus kita nemu ada matriks yang bentuknya seperti ini. Untuk menghemat waktu ya nggak pakai ngitung pakai sorus. Ternyata kita lihat, kita cermati baris 1 sama persis, baris 2 sama persis. Baris ketiga kok isinya 0, min 2, min 4. Oh, 0, min 2, min 4 ini didapatkan dari baris ketiga yang ini. Kita kurangi dengan 2 kali baris 1 yang ini. Maka kita dapat hasilnya 0, min 2, min 4. Sehingga determinannya pasti sama persis dengan matriks yang ini. Gitu. Clear ya? Saya lanjut ke minor dan kofaktor. Jadi tadi di awal saya sudah jelaskan kalau em, minor dan kofaktor ini akan digunakan dalam metode yang kedua, yang tadi yang namanya ekspansi Laplace. Jadi dengan metode ekspansi Laplace kita harus mengenal minor dan kofaktor terlebih dahulu. Minor ini adalah determinan sisa yang diperoleh dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Jadi, contohnya ini, misalkan tadi matriks determinan isinya 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5. Kalau mau kita cari minor 21, nih ya, bacanya M21 itu adalah minor 21, berarti artinya kita menghapus baris kedua dan baris kedua kolom ke 1. Jadi ini kita hapus baris keduanya, ini kita hapus baris keduanya, kolom ke satunya ini kita hapus. Berarti kan sisa matriks 2, 3, 4, 5. Ukuran 2 kali 2. Nah, nilai determinannya berarti kan 2 dikali 5 dikurangi 4 kali 3. 2 kali 5, 10 dikurangi 4 kali 3, 12. Berarti 10 dikurangi 12 hasilnya min 2. Seperti itu. Kalau M22 berarti artinya kita menghilangkan baris kedua, kolom kedua. Berarti kan sisa 1, 3, 1, 5. Kita hitung determinannya, berarti 1 kali 5 hasilnya 5, 1 kali 3 hasilnya 3. Jadi 5 dikurangi 3 hasilnya positif 2. Ini yang disebut sebagai minor 22. Kalau minor 23 berarti kita menghapus baris keberapa? Siapa? Audi? Elis? M23 itu berarti menghitung determinan dengan menghapus baris keberapa, kolom keberapa, Elis? Baris kedua, kolom ketiga. Oke, baris kedua, kolom ketiga gini ya. Sehingga matriks sisanya adalah 1, 2, 1, 4. Kalau kita hitung determinannya, berarti 1 kali 4 dikurangi 1 kali 2. Berarti 4 dikurangi 2 hasilnya positif 2. Paham ya untuk istilah minor ini? Nah, sedangkan kofaktor ini adalah hasil kali minor elemen AIJ dengan min 1 pangkat I plus J. Jadi kalau KIJ itu berarti definisinya adalah min 1 dipangkatkan I plus J dikali minor IJ. Jadi kalau tadi kita sudah menghitung minor 21, kita mau cari kofaktor 21. Kita simbolkan dengan K21. Hasil K21 itu didapatkan dengan min 1 dipangkatkan I. I itu kan baris. Ini berarti baris kedua ditambah kolom J. Kolom ke 1. Berarti di sini 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3 ya. Min 1 pangkat 3 itu kan sama dengan min 1. Makanya di sini masih ada min, sehingga hasilnya min 1 dikali minor 21. Minor 21 tadi kita dapatkan min 2, sehingga kofaktornya adalah positif 2. Oke?
Begitu juga dengan K22, berarti min 1 pangkat 2 ditambah 2. Berarti min 1 pangkat 4 dikali minor 22. Minor 22-nya tadi 2. Pangkat 4 itu kan pangkat genap ya. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, 3 tadi kan ganjil, berarti hasilnya adalah bilangan negatif. Begitu juga dengan ini, K23, kofaktor 23. 2 tambah 3 kan 5, 5 kan ganjil. Min 1 pangkat 5, min 1 pangkat ganjil, hasilnya min 1. Min 1 dikali minor 23, tadi kita dapat hasilnya 2. Berarti hasil kofaktor 23 adalah min 2. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, nah kita ke metode yang kedua, ekspansi Laplace. Di sini jumlahan hasil kali elemen dalam satu baris atau kolom dengan kofaktor yang bersesuaian. Jadi namanya ekspansi itu kan expand, melebarkan, memperluas ya, menjabarkan. Menjabarkannya bisa dalam kolom, bisa dalam baris. Jadi ekspansi Laplace ini bergantung mau bisa bisa pakai dua cara ya, bisa dengan mengekspansi ke kolom atau mengekspansi ke baris. Nah, di sini cara menghitung determinan, jadi determinan matriks A, itu bisa kita dapatkan dengan nilai sigma, ini bacanya sigma ya. Sigma itu kan jumlahan. Jadi di sini dijumlah hasil perkalian AIJ dengan kofaktor IJ. Kalau kita ekspansinya dalam kolom C, maka indeks sigma ini yang jalan adalah yang indeks I. Jadi J-nya tetap, I-nya yang bergerak dari 1 sampai N. Gitu. Kalau misalkan kita ekspansikan dalam baris ke I, berarti J-nya yang jalan, indeks J-nya yang jalan. J-nya berubah dari 1 sampai N. Contohnya ini tadi. Matriks 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5. Dengan menggunakan ekspansi Laplace, berarti kita kan menjumlahkan atau sigma, ini saya mau mengekspansinya dalam baris. Baris kedua. Berarti indeks I itu saya ganti jadi angka 2. Makanya di sini A2J dikali kofaktor 2J. Di mana J-nya ini bergerak dari angka 1 sampai N. N ini tadi adalah ukuran matriksnya. Ini kan ukuran matriks 3 kali 3. Berarti J-nya itu bergerak dari 1 sampai 3. Sehingga notasi sigma itu kan penjumlahan ya. Jadi ini kita kalikan dengan kita ganti J-nya sebesar angka 1. Jadi A21 dikali kofaktor 21. Ditambah, nah kalau sudah ditambah indeksnya ini berubah atau bertambah. HB1 berarti sekarang indeksnya 2. Jadi A22 dikali K22. Ditambah lagi indeksnya nambah 1 lagi jadi A23 dikali kofaktor 23. Di mana A21 tadi kan menyatakan elemen matriks A baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 berarti bentar. Ya, kok hilang? Bentar. Baris 2 kolom 1. Berarti baris 2 kolom 1. Berarti kan ini ya. Terus L-nya kita kalikan dengan kofaktor 21. Tadi kofaktor 21 kita dapat hasilnya 2. Terus ditambah lagi A22. Berarti 1. Dikali dengan kofaktor 22. Tadi sebelumnya kita sudah hitung ya. Kofaktor 22 tadi hasilnya sama dengan 2. Terus ditambah lagi sama A23 baris 2 kolom ketiga. Jadi 1 dikali kofaktor min 2. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya dapat sama dengan determinannya 2. Sampai sini ada pertanyaan tidak?
Jelas? Sepertinya ini harus latihan Aku ya. mau Apa? tanya, Mm-mm. untuk ekspansi baris keberapanya itu bebas ya, Bu? Kan kalau Pertanyaan di contoh ini bagus. kan baris kedua. Mm-mm. Jadi eh bebas, cuman ada triknya biar perhitungan kita itu tidak terlalu banyak. Biasanya kalau matriksnya ada angka 0, maka kita pilih baris atau kolom yang memuat angka 0 itu. Nah, ini kan kebetulan nggak ada angka 0. Berarti perkalian yang mudah selain perkalian dengan 0 kan perkalian angka 1 ya. Jadi makanya saya pilih baris yang banyak memuat angka satunya. Jadi saya lebih sebenarnya bebas mau pilih ekspansinya ke baris ke 1, 2, atau 3. Tapi pemilihannya itu eh, apa ya, ada dasarnya. Kenapa kok saya pilih yang 2? Karena saya menghitung perkalian dengan angka 1 akan lebih mudah ketimbang kalau saya pilih yang baris ke 1 misalkan. Atau baris ke 3. Ini kan isinya 1, 2, 3, 1, 4, 5. Kan lebih mudah kalau kita pilih baris ke 1 gitu. Atau juga bisa kalau kita kolom ke 1. Misalkan kita pilih ekspansinya secara kolom. Berarti sigma, kalau kolom berarti kan indeksnya yang main adalah I ya. I-nya dari 1 sampai 3. Kemudian A, I, J-nya kan kita pilih kolom 1. Berarti A, I, 1. Dikali dengan kofaktor I, 1. Gitu. Jadi nanti diuraikannya. Jadi I-nya kan berjalan dari 1 sampai 3. Jadi A11 dikali kofaktor 11 ditambah A, I-nya bergerak atau I-nya diganti ditambah 1. Berarti A21 dikali kofaktor 21. Ditambah lagi, sekarang I-nya ganti 3. Jadi A31 dikali kofaktor 31. Seperti itu. Sehingga nanti A11 kan nilainya 1. K11, ada yang bisa menghitung nilai K11? Coba-coba, ada yang bisa? Kita buktikan hasil akhirnya sama nggak? Harusnya sama sih. Coba yuk dihitung. K11, kofaktor 11. Kofaktor 11. Tadi kan berarti definisinya berarti min 1 dipangkatkan 1 ditambah 1 dikali minor 11. Minor 11 tadi definisinya adalah determinan dari matriks yang kita hilangkan baris ke 1 dan kolom ke 1. Berarti kan sisa matriks isinya 1, 1, 4, 5. Determinannya berapa kalau matriks isinya 1, 1, 4, 5? 1. 1. Dapat dari mana, Elis? 1 kali 5 dikurangi 4 kali 1. Betul. Jadi di sini M11-nya 1, terus ini min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 berapa? 1. 1. Karena kan dipangkatkan genap ya. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi K11-nya 1. Sekarang kita coba hitung yang K21-nya udah dapat ya tadi ya. Ini K21-nya 2. Terus berarti terakhir kita butuh K31. Coba K31, faktor 31 itu artinya min 1 pangkat 3 ditambah 1 dikali minor 3, 1. Pangkat 3 tambah 1 kan pangkat 4 ya, berarti min 1 pangkat 4. Nah, sekarang kita hitung minor 31. Minor 31 itu artinya mencari determinan dari matriks yang kita hilangkan baris ketiga kolom ke 1. Berarti sisa 2, 3, 1, 1. Determinannya berapa ini berarti? -1. Min 1, betul. Dari 2 dikurangi 3 ya. Berarti ini nanti dikali sama min 1. Min 1 pangkat 4 hasilnya
Positif 1. Positif 1 dikali min 1 berarti min 1. Sehingga, sebentar, A11. Berarti A11 baris 1 kolom ke satunya kan 1. Dikali sama K11. K11-nya tadi kan juga 1. Ditambah A21 baris 2 kolom 1. Berarti 1. Dikali K21. Tadi kita sudah hitung ya, K21-nya 2. Ditambah A31 baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1 itu 1. Dikali K31. K31 hasilnya min 1. Jadi di sini 1 ditambah 2 dikurangi 1. Ini kan habis, berarti sisa 2. Jadi intinya mau diekspansi kemana saja, itu hasilnya pasti sama. Ini kan hasilnya sama-sama 2. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Bingung, Bu, saya. Yang mana? Ada pertanyaan, Cahya? Jadi saya agak kelewat kayaknya, Bu, yang apa namanya? Cara menghitung A21, K21, A22, K22 yang kayak gitu loh, Bu. Kayaknya saya yang kelewat. Oke. A21 itu adalah elemen dari matriks A, baris 2, kolom ke 1. A21 ini elemen dari matriks A. Ini kan matriks A ya. Ini yang mau kita selesaikan determinannya. Baris 2 kolom ke 1. Baris 2 kolom ke 1. Berarti yang ini. 1. Makanya di sini ditulisnya 1. Begitu juga dengan A22. A22 berarti baris 2 kolom 2. Makanya di sini isinya 1. Terus A23 berarti baris 2 kolom 3. Berarti isinya kan 1. Makanya di sini ditulis 1. Untuk penamaan A-nya sudah paham ya? Tinggal dilihat elemen di matriks itu baris keberapa, kolom keberapa. Makanya kan tadi saya tekankan di awal ya. Matriks itu intinya harus bisa membedakan baris dan kolom. Jadi jangan sampai ketukar ya istilah baris dan kolom. Baris itu yang mendatar, kolom itu yang tegak, horizontal. Gitu. Sorry, tegak itu berarti vertikal. Gitu. Nah, untuk yang K21 ini saya kembali ya. K21 itu berarti artinya kofaktor 21. Nah, tadi kan sebelumnya saya jelaskan tentang minor dan kofaktor. Nih, eh, ini minor dan kofaktor ya. Nah, K21 atau KIJ ini kan definisinya min 1 pangkat I plus J dikali minor IJ. Jadi min 1, kalau IJ-nya di sini 21, berarti artinya I-nya 2, J-nya 1. Tinggal kita substitusikan aja. Berarti K21 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali minor 21. Minor 21 itu apa? Minor 21 adalah determinan dari matriks yang kita hapus baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau M21 kita menghapus baris kedua kolom ke 1. Sisanya adalah matriks ukuran 2 kali 2 yang isinya adalah 2, 3, dan 4, 5. Begitu. Sehingga tinggal kita cari determinannya 2 kali 5, 10 dikurangi 4 kali 3, 12. Makanya di sini M21-nya sama dengan min 2. Min 1 pangkat 3 hasilnya adalah min 1. Jadi min kali min 2 hasilnya positif 2. Seperti itu. Jelas untuk yang perhitungan kofaktor? Bu, jelas, Bu. Ini sebenarnya materi hari ini cukup sampai sini. Tapi saya ingin meyakinkan terlebih dahulu, kita banyakin latihan ya.
Oke, sebentar, sebentar. Saya pause. Di modul ajar itu ada banyak latihan soalnya. Silakan dipelajari secara mandiri ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ini saya coba buka modul ajarnya. Ini coba saya share screen lagi. Bentar kita bersihkan dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Ayo coba kita latihan ya. Ini tinggal tinggal memantapkan aja. Intinya hari ini kalian harus sudah bisa cara menghitung determinan. Baik ukuran 2 kali 2 maupun 3 kali 3 sama cara menghitung determinan baik menggunakan sorus maupun dengan ekspansi Laplace. Kita langsung di ini aja deh, nomor 3 nih. Nah, nih, nomor 3, coba kita, kalau di sini kan pertanyaannya nyari determinan dengan aturan sorus ya. Ini kita apa ya? Kita modif pertanyaannya kalau kita selesaikan dengan dua metode, sorus sama ekspansi Laplace. Coba kita kerjakan yang A. Siapa yang bisa ngerjakan A? Coba latihan ya. Determinan dari matriks ukuran 3 kali 3 yang isinya 2, 3, 4, min 2, 0, 1, 1, 3, 1. Dengan menggunakan sorus, coba dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang sudah? Kalau sudah, bisa di-unmute ya. Pakai yang sorus dulu aja. Nanti berikutnya baru coba kita latihan dengan ekspansi Laplace. Yuk, ada yang bisa? Min 21, Bu. Min 21. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Tadi siapa yang jawab min 21? Denti ya? Iya, Iya. Bu. Oke, coba kita save jawabannya min 21. Ayo kita bahas ya. Bisa dibersarin ya? Oh, di Zoom dulu. Ya, sorry. Bentar. Hmm. Bentar, bentar. Ya, lanjut pakai ini aja deh. Oke, pakai sorus itu kan berarti tinggal ditambahkan kolom ke-1 dan kolom kedua. Di sampingnya kolom ketiga. Gini ya, jadi ini 2 min 2 1 sama 3 0 3.
Gini kan ya? Jadi ini 2 kali 0 kali 1. Berarti hasilnya 0. Terus 3 kali 1 kali 1. Hasilnya 3. Terus 4 kali min 2 kali 3. Min 8 kali 3 berarti min 24. Ini kan. Terus dikurangi sama 1 kali 0 kali 4. Berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Oke. Terus 3 kali 1 kali 2 berarti 6 sama 1 dikali min 2 kali min 2 kali 3 berarti min 6. Nah, ini minnya saya kasih 1, sama saja kalau kita min masing-masing ya. Ini cara yang lain. Ini saya coba, eh, saya tambahkan dulu, baru saya kalikan min. Jadi yang pertama tadi 0 tambah 3 dikurangi 24, hasilnya min 21. Terus dikurangi sama 6 dikurangi 6, 0. Jawabannya min 21. Betul, Denti? Coba sekarang kita lanjutkan kalau menggunakan eh apa? Ekspansi Laplace. Terserah mau ekspansi baris keberapa, kolom keberapa terserah. Atau langsung dibahas aja ya. Kan tadi udah dapet ya jawabannya min 21. Kita langsung bahas aja deh ya. Ini kalau kita ekspansi, kan ini ada nolnya, ada angka nolnya. Angka nol ini kan bisa kita ambil dia di baris kedua atau kita ekspansi di kolom kedua. Jadi ada dua cara ya. Jadi triknya ekspansinya ke baris atau kolom keberapa itu pilih yang ada angka nolnya. Karena perkalian kalau perkalian dengan nol kan hasilnya nol. Itu kan lebih memudahkan dalam perhitungan. Seperti itu. Jadi ini kita coba ekspansi dengan menggunakan ekspansi baris kedua. Ya, kalau ekspansi baris kedua berarti kan sigma baris. Berarti J-nya yang berjalan ya. J-nya berarti dari 1 sampai 3. Terus ini berarti A, I-nya kan baris. Baris kedua, kolom ke J. Dikali dengan kofaktor 2J. Itu artinya A21 dikali dengan kofaktor 21 ditambah A22 dikali kofaktor 22 ditambah A23 dikali kofaktor 23. Seperti ini. A21 eh, berapa? Tadi yang siapa tadi? Cahya, Cahya. A21 berarti berapa Cahya? 2 ya, Bu. Jadi 2 apa min 2 ya? Ada minnya, ada minnya. A21 berarti kan min 2. Ini aja ya. Ini saya tambahkan di sini. Ini. Jadi nanti tinggal di total gitu di akhir. Ini kan ditambah. Tambah, nih tambah. Ini hasilnya berapa ini? A21 kan min 2. Kalau A22 berapa Cahya? Baris 2, kolom 2. Berapa Cahya? 0, Bu ya. Betul. A23 berapa? 1. Betul. 1. Nah, keuntungannya kalau kita pilih bilangan yang 0, kita nggak perlu menghitung K22. Karena 0 dikalikan K22 dikalikan berapapun kan hasilnya 0. Jadi makanya pilih ekspansi baris ataupun kolom yang punya banyak angka 0. Jadi kita akan eh,
apa ya, menghemat waktu dalam menghitung ini. Kita nggak perlu ngitung kofaktor dua karena berapapun hasil kofaktor dua kalau dikalikan nol hasilnya kan nol. Nah, kita tinggal menghitung yang K21 saja sama K23. Nah, kofaktor 21 itu kan artinya apa tadi? -1 dipangkatkan, indeksnya kan 21 berarti 2 ditambah 1. Dikali minor 21. Oke. Minor 21 tadi apa? Minor 21 adalah determinan suatu matriks yang dihilangkan atau kita hapus baris kedua, kolom ke satu. Baris kedua, kolom ke satu. Berarti matriksnya adalah ukuran 2 kali 2, isinya 3, 4, 3, 1. Berarti berapa besar minor 21? Ada yang tahu? -9, Min 9. Dapatnya dari mana? 3 dikurangi 12. Betul. 3 kurangi 12 berarti kan min 9. Berarti ini min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 berapa? -1. Satu. Min 1. Min 1 dikali... Saya hapus dulu deh. Min 1 dikali... Berapa tadi? Min 9 ya? Dikali min 9. Berarti K21-nya sama dengan positif 9. Itu ya. Ini tadi berarti min 2 dikali positif 9. Sekarang K23. K23 itu kan berarti -1 pangkat 2 ditambah 3 dikali minor 23. Minor 23 adalah determinan dari suatu matriks yang kita hapus atau kita hilangkan baris kedua, kolom ketiga. Berarti minor 23 berapa? 3. 3. Dapat dari mana 3? 6 dikurangi 3. Oke, betul. Jadi minor 23-nya 3. Sehingga di sini -1 pangkat 2 tambah 3, 5 ya. -1 pangkat 5 berapa? -1. -1. Betul. -1 terus dikali sama 3. Berarti di sini K23-nya adalah -3. Sehingga tinggal kita total -2 dikali 9, -18 ya. Terus ditambah sama -3. Jadi hasilnya adalah -21. Seperti itu. Sama kan hasilnya seperti yang seurus ya. Kita kita punya grup matematika dasar nggak sih ya? Belum, Ibu. Belum. Atau kalian hmm, gimana ya? Oh gini aja. Hari ini nggak perlu ada resum. Eh, perlu resum nggak ya? Ini waktunya kan masih ada berapa ini? 20 menit kan ya? Coba dikerjakan ini deh, yang nomor C. Saya coba dikerjakan ya. Nanti coba diupload di LMS. Jadi hari ini nggak perlu ada resum, cukup kalian kerjakan latihan soal ini. Yang ini ya, masih nomor 3, yang C, kerjakan dengan menggunakan dua metode. Tadi kan kita belajar metode aturan Saurus sama ekspansi Laplace. Coba dalam waktu 20 menit ini kalian kerjakan yang C. Kalau sebelum 20 menit sudah ada yang upload di LMS, bisa langsung kita bahas. Kalau enggak nanti tinggal tunggu penilaian saya aja nanti ya. Dikerjakan ya. Yang nomor berapa ini? 3C. Coba saya buat di LMS. Tempatnya buat ngumpulin tugas.
Ada yang udah? Yang Saru sudah, Bu, tapi yang Laplace-nya belum. Ya udah, diselesaikan dulu aja. Diselesaikan dulu aja. Masih ada waktu berapa? 10 menit? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan difoto, terus dikumpulkan di LMS ya. Barusan saya sudah bikin di LMS. Sudah saya upload juga materi hari ini.
Ada yang sudah selesai upload? Belum, Bu. Ini LMS saya masih muter-muter terus Bu ngupload filenya. Hmm, oke oke. Ada yang sudah selesai selain Denti? Tanya boleh, Bu. Oh boleh. Iya. Gimana Ini gimana? Bu, ada kendala ini eh yang Laplace itu loh Bu, yang nilai I-nya itu gimana ya Bu? Mohon maaf saya lupa. Nilai I. Sebentar. Udah terlihat belum layar saya? Udah Bu. Jadi I itu indeks baris. Ella mau nentuin tadi mau ekspansinya ke baris atau ke kolom? Yang J Bu, kolom ya. Kolomnya. Berarti Iya. kalau ekspansinya ke kolom, misalkan ini, ya. Sorry. Misalkan ini, kolom ini kan ya. Berarti indeksnya, I-nya itu kan mulai dari 1 sampai 3. Berarti A1, berarti A baris 1, I-nya kan 1. Di kolom J-nya tadi kan pilih misalkan kolom 1 gitu kan. Dikali sama kofaktor 1, 1. Jadi ini menyatakan huruf I yang atas ini, sorry, ini indeks I, berarti baris ke 1 sama indeks J menyatakan kolom ke 1 juga. Terus ditambah, kan si J-nya tetap, berarti J-nya tetap 1. Tapi I-nya dia nambah 1 lagi, jadi A21. K21. Tuh. Terus ditambah lagi jadi A, I-nya bergerak jadi 3, J-nya tetap 1. A31 kali K31. Sampai sini ada pertanyaan lagi ya lah? Sebentar Bu, sambil memahami. Oke, oke, boleh. Ada yang sudah selain Denti? Bentar Bu, hasilnya nggak sama. Hasilnya masih Boleh. nggak sama. Bentar Nah, ya Bu, lagi dicari. oke, hasilnya harus sama ya antara metode Sorus sama Laplace. Tinggal 1 menit lagi ya. Ada yang sudah belum? Bu, jaringan saya masih lemot. Mohon ditunggu ya. Sudah selesai, tinggal upload di LMS. Iya, Bu, tinggal upload. Oke.
Selain Denti, Nastiti, ada yang sudah selesai lagi? Elis sudah selesai Elis? Belum Bu, yang Laplace-nya masih mencari juga. Hmm. Oke, waktunya udah habis ya. Kita bahas langsung aja ya. Iya Bu, Sebentar. dibahas Bu. Bingung. Oke, sini saya bersihkan dulu. Nah, ini ya, duh, tulisannya sebentar. Oke, udah dibaca ngerti nggak sama tulisan saya? Ini maaf ya kalau kurang rapi. Ini, jadi kalau kita kan pakai pertama sorus ya. Berarti kan ini harus kita kalikan terlebih dahulu. Miring-miringnya tadi ya, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti kan 3 kali 0 kali 5. 0 kan ya, berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian 3 kali min 2 kali 1 hasilnya min 6. 1 kali 2 kali 3 hasilnya plus 6. Kemudian dikurangi dengan 1 kali 0 kali 1. Kan juga 0. Terus dikurangi lagi sama 3 kali min 2 kali 3. Hasilnya min 18. Terus dikali lagi sama 5 kali 2 kali 3. Hasilnya 30. Jadi min 6 tambah 6 kan habis. Tinggal negatif. Dalam kurung itu kita dahulukan ya. Jadi kita hitung yang min 18 ditambah 30. Dapat hasil plus 12. Kemudian ada tanda negatif kan di depan kurung itu. Jadi harus dikali min. Hasil akhirnya adalah min 12. Gimana? Tadi siapa yang udah? Denti sama apa tadi? Nastiti. Sama nggak jawabannya? Halo, Denti, Nastiti. Iya sama Bu. Oke. Nah, untuk yang aturan Sarus, saya pilih Ya, halo Ibu. ya. Jawabannya sama tidak? Oke deh, saya lanjut dulu deh. Untuk yang ekspansi Laplace, ini saya pilih em, ekspansi baris kedua. Jadi, baris kedua, kenapa? Karena saya ini, di baris kedua itu akan ada angka 0. Jadi, lebih menghemat waktu. Jadi, saya nggak perlu ngitung kofaktor 22. Saya cukup menghitung kofaktor 21 dan kofaktor kok 21. Iya benar, dua baris 2 kolom 1 sama baris 2 kolom 3 gitu. Jadi di sini A21-nya kan 2. Ini kan A21. Dikali dengan min 1 pangkat 2 plus 1. Ini kan kofaktor 21. Terus ditambah sama A23 dikali kofaktor 23. Nah, A21 itu kan elemen matriks A, baris 2 kolom 1. Baris 2-nya 2, baris 2 kolom 1 berarti kan 2. Terus kalau A23 baris 2 kolom 3 min 2. Nah, kofaktor 21 itu kan min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali determinan, sorry, kalau determinan dikali minor 21. Minor 21 adalah
determinan dari suatu matriks yang kita hapus baris 2 kolom ke satu. Baris 2 kolom ke satu. Jadi sini 3, 1, 3, 5. Tinggal dihitung determinannya 3 kali 5, 15. 1 kali 3, 3. Jadi minor 21 itu adalah 12 dikali sama min, jadi min 12. Min 12 dikali A21 yang tadi 2, jadi min 24. Nah, yang K23 berarti min 1 pangkat 2 plus 3 dikali minor 23. Minor 23 itu artinya menghapus baris kedua, kolom ketiga. Berarti menghitung determinan yang isinya 3, 3, 1, 3. Jadi 3 kali 3, 9. Dikurangi 3 kali 1, 3. Jadi 9 kurangi 3, 6. 6 dikali min 1 pangkat pangkat 5. Jadi kan min 1. Min 1 kali min 2 jadinya plus 2. Makanya di sini 2 kali 6, 12. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan min 24, tadi hasilnya min 12. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas atau tidak? Aku mau tanya, itu yang -1 memang ketentuan harus menggunakan minus gitu ya, Bu? Mm-mm. Iya, definisi kofaktor itu min 1 pangkat indeksnya ditambah. Jadi I tambah J gitu. Ada pertanyaan lagi tidak? Cukup jelas? Jelas ya? Cahya, ada pertanyaan Cahya? Cahya sudah tidak ada suaranya sepertinya ya. Denti, ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Elis, Sudah, Bu. Ella, Udah, Bu. Oke, Ilham, ini tadi bilang Siap, sholat. Bu, siap. Sudah? Ada pertanyaan ke Ilham? Cukup, Bu, nanti saya ulang untuk rekamannya. Saya tadi rekam. Oke. Oke ya, cukup pertemuan hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bu, maaf tanya sebentar. Berarti ini nanti tetap kita upload di LMS ya, Bu? Belum ya, perlu Oh aja. iya. Baik. Oke, Makasih, Bu. sama-sama.